Halo Agan dan Agan Mati, selamat kembali lagi bareng kami di Live Ngaskus live stream untuk pertama sekalinya, masih bareng gua Mario. Sundulgan, channel Gan. Nah, ini udah kita kali ini ada tantangan sedikit nih dari si Kaskusernya. Kaskusernya sih pengen ini sih, kalian coba tunjukin dong peran lain dari The Raid 2. Jadi misalnya di luar karakter kalian. Jadi misalnya Arifin Putra sebagai Uco mungkin menjadi si Bejo, mungkin si Bejo jadi si Uconya gitu. Dari kasih Oka ada jadi mereka berdua sekarang. Oke. Ini bahaya nih kalau saya yang ini bisa parodi nanti ini jadinya nih. Ini dari Kaskuser sih, dia pengen nanya sama kalian. Bisa. Mau adegan yang mana? Adegan yang Iko disuruh buka bajunya aja ya? Enggak, gue ngomongnya ke Arifin soalnya. Arifin jadi Ikonya. Ada satu kalimat yang satu scene-nya lo ngomong. Ya satu dialog. Oh iya. Dialognya siapa? Dialognya Oka. Ya udah, dialognya Bejo. Nah, oke. Oh ya udah. Bangun. Dia dialognya Bejo. Masalah Ambil yang bukan spoiler. Itu dia tuh. Nah, repot. makin sempit lagi. Makanya nih yang gue itu adegannya Oka ya. Oh iya. Oh, iya. Nggak perlu ini iya. Ini salah satu ininya lainnya Eka ke Rama ya. Ke Uco ya. Jadi Uco sendiri berarti ke lo dong. Kan dia jadi Uco sendiri. Apaan sih lo? Itu scene mana, man? Ya kan dialog lo kan gitu kan. Apaan sih lo? Gitu. Oh ya gini. Eka nih pas buka. Gua paling awal dialognya Eka satu aja. Cukup. Bakar. Manggil orang. Bakar yang datang akhirnya. Namanya Bakar. Iya. Aduh. Ayo dong. Itu inside joke bertiga. Iya. Kalau dari gue, Ayah saya itu dulu cuma tukang semir sepatu. Saya jadi tukang sampah jalanan saja, saya udah lebih baik daripada dia. Saya ingin menawarkan Anda. Ya, udah gitu aja. adegan jualan obat tuh ya. Nanti pas remake dia jadi Bejo nih. Oke. Lanjut. Nah, ini ada dari username namanya MJ2009. IMJ. Ya. Dia menanyakan kenapa banyak sekali scene yang di-delete dan terutama scene-nya pas Iko baru masuk ke klub karaoke untuk nyari kerjaan yang akhirnya full fighting di klub itu. Nah, Iya, ini tahu dari mana MJ nih ya? Ini cukup unik nih. Sebenarnya sih kita tampilin semua dan itu aman untuk ditayangkan, nggak ada masalah dengan penyensoran. Hanya karena masalah durasi aja. Awalnya ketika editing offline picture lock, sebelum picture lock itu total di 3,5 jam. Jam yang terlalu panjang juga akan beresiko di jumlah showing per day yang berkurang, berarti akan berkurang juga jumlah penontonnya. Jadi lebih dari sisi komersil, juga dari pihak Sony Pictures yang sangat paham dengan pasar di Amerika dan international market, menyarankan untuk tidak lebih dari 2,5 jam. Berarti memang udah ada patokan untuk Ya, jadi yang kita kurangi sebenarnya kita dari penggarap film juga pemain pinginnya sih karena semua adegan itu dibuat dengan serius, dengan totalitas yang tinggi banget. Ya pastinya sayang kalau nggak dimunculkan. Sementara kita dari sisi produser juga setiap
shot itu ada rupiahnya kan. Ngapain dibuat sampai mahal-mahal gitu, dan pengen ngasih lihat seperti karaoke itu adalah one shot panjang dengan steadicam mulai dari Iko masuk jalan ke atas naik sampai ke itu adegan ceritain tentang Iko gebugin anaknya menteri sampai dia masuk penjara, naik ke atas tangga sampai turun lagi. Pingin kasih lihat dari sisi teknis, kasih edukasi ke penonton kita bahwa bikin film tuh nggak cuma gambar indah dan enak dilihat, tapi menggarapnya gitu. Makanya kita kasih lihat di behind the scene, kita berbagi ilmu bagaimana membuat film dengan complicated yang gila gitu. Kemudian dari si Ariel Riva, dia nanya nih, kira-kira ada rencana nggak untuk The Raid 3? Rencananya memang film ini trilogi, jadi The Raid 1, 2, dan 3. Tapi ya kita tunggu aja. Kalaupun ia diproduksi masih butuh beberapa tahun lagi. Oke. Kemudian untuk, ini ada pertanyaan untuk masing-masing. Uco itu kenapa Uco dan dapat dari mana Uco, Umberto Uco? Ini pertanyaannya cukup unik. Dia menanyakan kenapa Uco? Iya, namanya kenapa Uco mungkin atau Terus? kemudian dapat dari mana nama Uco itu inspirasinya? Oke, kalau untuk itu kayaknya harusnya Mas Taro lagi sih. Mas Taro lagi. Oke. Ini kayaknya mendingan gua aja sendiri. Itu wilayahnya director, tapi karena director orang Wales, dan walaupun di sini udah 6 tahun lebih, untuk memberi nama sebuah karakter nggak mudah buat dia. Jadi melalui diskusi-diskusi, tapi nggak ada kepentingan sesuatu atau pesan sesuatu dari nama Uco. Jadi ya itu yang kayaknya pantas buat Arifin aja. Dan kita nggak pingin terlalu mengarah ke satu area atau satu suku. Jadi pinginnya benar-benar yang clear dari itu. Ini ada komen dari Kuncen Kasdut, dia bilang Om Tio tatonya keren. Gitu. Kemudian ada yang tentang, ini balik lagi saya banyak kan memang menanyakan tentang cerita dari The Raid 2 ini sendiri. Dia pengen nanyakan pada saat si Uco nembak kepala, kelihatan efek kepalanya itu hancur, itu special effect-nya. Dia pengen nanyain special effect mana ini? Untuk keseluruhan film kita jawab, untuk keseluruhan film bahwa ini semua digarap oleh kita semua di sini, kru semua orang Indonesia, special effect, CGI semua digarap oleh teman-teman kita di sini. Yang sebenarnya sejak awal gue sudah melihat bahwa kita semua punya potensi dan bisa melakukan banyak hal. Cuman memang karena film-film kebanyakan di sini tidak memberikan space atau waktu yang cukup untuk teman-teman juga arahan dari sisi kualitas yang terbaik, sehingga mereka nggak punya kesempatan. Di sini kita ada kesempatan untuk membuat semua itu, jadi bisa kita tampilkan sereal mungkin. Nah, kemudian ini Indonesia sendiri tuh bagaimana pandangan dari kalian masing-masing? Sebelumnya saya mau nambahin yang scene yang di delete Oke. dan mau meranin kata-katanya Uco, boleh nggak? Silakan Mas. Boleh nggak? Lu pikir lu siapa? Lu tuh dipanggil ke sini cuma buat gua doang. Itu nggak ada, Mas. Oke. Sama Epi Kusnandar juga bilang itu. Udah lo aja sana, itu bisa dipotong juga tuh. Itu benar, Mas. Streaming kan? Live kan? Asik. Biar lo dengar sekalian. Masih bebas di streaming. Woi, mana dulu? Enggak. Itu adalah hal yang jujur. Jujur. Dalam berkarya kita harus jujur. Harapan saya untuk film Indonesia Sineas, pembuat, kru dan segala hal yang terkait dengan film Indonesia, kalau mau berkarya, berbuat, bekerja, sebaiknya jujur. Jujur saja.
gitu ya. Ini LSF juga kalau nggak ngerti, jangan sok ngerti tapi nggak ngerti. Jadi akhirnya teknologinya yang udah canggih jadi nggak canggih lagi karena ketidakmengertian, keterbatasan otak para pekerja yang duduk di lembaga pemerintahan yang bernama lembaga sensor film tersebut. Gitu. Harapannya ya film-film seperti ini harusnya dihargai dengan campur tangan pemerintah yang kemudian ikut mensupport, ikut memfasilitasi, ikut memberikan dukungan baik berupa material dan non material ya dan lain sebagainya supaya memang perfilman ini berkembang dengan sebagaimana mestinya. Karena kalau saya boleh katakan The Raid kalau dikatakan ini film action bukan, ini film Indonesia. Ini film Indonesia. Terima kasih. Kalau gue nggak pengen ngejawab pertanyaan dengan standar ini film mudah-mudahan box office atau apa gitu atau diterima masyarakat luas. Cuma yang jawaban personal dari gue harapannya apa terhadap The Raid ini mudah-mudahan buat para orang yang berkecimpung di industri film pada umumnya mau menerima The Raid ini sebagai film Indonesia. Karena film ini dimainkan oleh aktor-aktor Indonesia, pakai bahasa Indonesia, dibuat oleh filmmaker Indonesia. Kru-krunya juga orang Indonesia. Palingan cuman ada sutradara dan DOP-nya aja yang bukan orang Indonesia gitu. Dan gue juga nggak ngerti kenapa orang di luar sana itu para filmmaker pada umumnya nggak menganggap film kita tuh film Indonesia gitu. Film kita udah membawa nama silat dan nama film Indonesia di luar sana, di luar negeri dengan pakai kata berandal yang bahasa Indonesia gitu loh. Jadi gue pengen menekankan supaya semua orang di sana banggalah sama film The Raid gitu loh, karena ini yang akan ngebawa nama Indonesia di perfilman. Ada reoknya mas. Iya, kurang Indonesia apa coba? Kalau buat saya secara personal, memang film The Raid ini kan ingin mewakilkan bela diri budaya dari Indonesia yaitu silat. Ya mudah-mudahan untuk ke depan harapan saya penerimaan silat dan bisa menggunakan silat sebagai barometer tersendiri dalam seni bela diri di Indonesia. Amin. Ya semoga film ini di luar mendapat sambutan yang luar biasa, sangat antusias. Tapi biar bagaimanapun kita orang Indonesia digarap di sini pingin film ini juga sukses dan bukan hanya menjadi kebanggaan kita yang terlibat di sini, tapi menjadi kebanggaan semua orang Indonesia. Seperti Mas Toro udah bilang tadi, setiap kali dia bikin film sama Gareth, itu mereka nggak pernah mau kompromi, selalu mau yang terbaik. Dan itu sih yang gue belajar dari Gareth maupun dari Mas Toro maupun dari seluruh tim merantau, mereka ingin standar dunia film Indonesia, tapi standarnya standar dunia. Dan moga-moga kedepannya makin banyak film Indonesia juga mereka mengacu pada standar yang sama, barometer yang sama, dan moga-moga The Raid ya membuka pintu selebar-lebarnya untuk banyak filmmaker Indonesia supaya film Indonesia itu bisa makin banyak mendunia. Amin. Nah, untuk Kaskuser dan Aganwati semua nih, kita udah nyaksiin live streamingnya Live Ngaskus kali ini bareng The Raid 2. Dan udah dijawab semua pertanyaan-pertanyaannya dari Kaskuser semua yang di-post di thread-nya The Raid 2. Nah, sekarang saatnya gue pengen ngumumin pemenang kuis yang tadi udah gue sebutin pertanyaannya. Di sini pemenang kuisnya nggak cuma ngedapetin merchandise-nya dari Kaskus aja, tapi juga ada merchandise-nya dari The Raid 2. Ini ada kaosnya, boleh dibuka. Dan ini juga ada posternya, masih banyak lagi sebenarnya. Masih ada goodie bag yang masih boleh dikasih lihat. Dan ini posternya. Eco Wise. Oke, nanti ada tantangannya katanya. Gitu. Nah, gue cuma mau ngucapin kepada pemenang ini ada 3. Yang pertama untuk yang pemenang kuisnya itu ada dari Koran Jitu. Yang pertama username-nya Koran Jitu. Yang kedua Probostatik. Yang ketiga namanya Kiandita. Dan kemudian pemenang PM yang udah ngirimin pertanyaan-pertanyaannya ini. PM ini adalah yang ngirimin kuis tadi. Dan ini yang pemenangnya ada yang mengirimkan pertanyaannya.
itu ada Mukti doang, ada Dai Garden Bridge, sama yang ketiga adalah Platforms. Selamat kepada para pemenangnya. Dan thank you juga kepada para aktor-aktor yang bermain di film The Raid 2 dan juga kepada tim produksinya dari The Raid 2. Oke, nah sekarang kita akan bagiin merchandise untuk kalian semua dari Kaskus. Untuk perwakilannya mungkin? Dari Kaskus, officer lainnya? Boleh berdiri? Berupa iPod dan terima kasih banyak. Aku maunya yang gitu. Aku ada handphonenya. Oke. Oke. Sekalian dong kita mau minta tanda tangan dari kalian semua untuk menandatangani Kaskus ini. Mungkin dari Arifin dulu. Ini ada video. Ada iPad. Keren banget. Thank you loh udah pada datang ke sini. Gan, makasih lo Gan. Kamu wifi-nya apa di sini? Wifi-nya. Uco. Ya. Oke, thank you. Ada Mas. Nama perannya masing-masing. Toro dan Oke, barang Asuser, kita udah selesai. Tapi jangan kemana-mana ya. Nanti kita bakal ada lagi live Ngaskus, live streaming yang berikutnya. Mungkin dengan film, atau mungkin dengan musik, ataupun dengan dialog lain-lainnya. Jangan lupa saksikan lagi live Ngaskus, live streaming yang berikutnya itu adalah The Raid 2 juga, tapi dengan aktor-aktor lainnya. Jangan kemana-mana, tanggal 14 April di Kaskus Office. Thank you, Gan.